Arunika Channel. Malam ini kita akan mendengarkan alur cerita film Keramat 2 yang dirilis sekitar 2022 lalu. Selamat mendengarkan. Keanu, Agil, Ute, 3 sejoli yang berhasil mengembangkan channel YouTube misteri, memutuskan untuk mengakhiri hubungan pertemanan mereka karena masalah salah paham. Keputusan ini diambil oleh Ute sejak ia mendapatkan gambaran bahwa ada 3 orang yang gak akan selamat. Ute menafsirkannya sebagai peringatan untuk Ute, Agil, dan Keanu yang sering bermain-main dengan dunia gaib. Sayangnya, Ute gak pernah menjelaskan itu ke Keanu dan Agil. Ute bahkan mengambil alih channel YouTube yang mereka bangun bertiga. Jadi Keanu dan Agil merasa dihianati oleh Ute. Kabar baiknya, Keanu dan Agil enggak putus asa. Mereka berdua tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk karir mereka, termasuk membangun channel YouTube baru dari nol lagi dan tetap dengan genre konten horor khas mereka. Perjalanan Agil dan Keanu sebagai YouTuber baru mempertemukan mereka dengan Umay Shahab, filmmaker yang lagi garap film dokumenter. Pertemuan ini juga yang akhirnya membawa Agil dan Keanu terlibat dalam perjuangan riset tarian di Caruban Larang untuk tugas akhir semester Arla, Maura, dan Jojo. Ada 3 kelompok berbeda dengan 3 kepentingan berbeda dalam satu perjalanan yang sama. Ini bukan perjalanan yang mudah. Selain tantangan riset dan jenis konten YouTube yang mereka garap, semua yang ada di perjalanan ini keras kepala. Hampir-hampir setiap kali ada perbedaan pendapat, mereka selalu ribut dan susah mencari siapa yang mau ngalah. Perjalanan Keanu, Agil, Umay, Arla, Maura, dan Jojo pun dimulai. Mereka berangkat menggunakan mobil seadanya, yang penting muat dan enggak mogok. Perjalanan dari Jakarta ke Cirebon lumayan jauh, jadi semuanya menyarankan istirahat makan dulu di pinggir jalan. Tapi Umay menolak. Katanya Umay harus mengejar sunset untuk kebutuhan gambarnya. Dan tentu saja mereka ribut. Semuanya merasa benar dan gak ada yang mau disalahkan. Lalu tiba-tiba mereka gak sengaja menabrak kucing hitam. Semuanya panik kecuali 1 orang. Adu pendapat pun terjadi lagi. Ada yang minta kucing itu dikuburin, ada yang bilang biarin aja. Akhirnya kucing itu dibiarin aja dan mereka pun pergi dengan perasaan was-was. Gak lama kemudian mereka sampai di penginapan yang sudah dipesan Umay. Tempatnya jauh dari kata bagus dan nyaman. Lampunya redup, banyak bapak-bapak merokok, tempat tidur dan bantalnya sangat gak nyaman. Kamar mandi di dalam kamar cuman ketutup sampai sebatas dengkul aja. Gak ada pintunya, gak ada airnya. Belum lagi tempat itu banyak diisi para lelaki kesepian yang butuh belayan. Pokoknya gak nyaman blas. Alasan Umay katanya penginapan itu dipilih sesuai budget untuk mereka selama 2 minggu di Cirebon. Nah, untungnya saat mereka mulai riset ke Padepokan Tari, mereka mendapatkan tawaran untuk menginap di padepokannya. Tempatnya mistis. Kalau kata Keanu, mahnya konten banget. Karena memang mistis, banyak barang-barang tua sudah gak ditepati lagi, banyak debu, sawang, dan lain sebagainya. Pokoknya, kalau dari sisi mistis, padepokan ini lebih mistis dibandingkan penginapan mereka sebelumnya. Keunggulannya di padepokan ini, udaranya terasa lebih bersih dan terhindar dari om-om kesepian. Untuk semua orang yang menginap di padepokan ini, ada satu aturan yang tidak boleh mereka langgar, yaitu membuka peti peninggalan pemilik padepokan. Mereka pun mematuhi itu karena situasinya yang horor dan barang-barang yang serba tua, lebih baik hati-hati kan. Mereka pun akhirnya tinggal di padepokan itu bersama-sama. Sembari riset tugas akhir Arla, Keanu dan Agil pun membuat konten untuk channel mereka sendiri. Konten yang mereka buat bermacam-macam, seperti vlog,
jelajah rumah angker, dan bermain jelangkung di gedung bekas rumah sakit. Di sela-sela pembuatan konten itu, Mbak yang diamanahi untuk membersihkan padepokan nggak sengaja malah buka peti tadi. Kagetlah ya semua orang. Mereka langsung buru-buru lari mendekat ke peti dan jelasin ke mbaknya kalau peti itu nggak boleh dibuka. Nah, ternyata di dalam peti itu ada bahan riset untuk tugas Arla dan teman-temannya. Ada selendang tari, ada beberapa foto pertunjukan di masa lampau. Arla sangat senang dong, bahkan semua barang yang ada di peti itu mereka keluarkan. Mereka yang awalnya takut karena melanggar aturan jadi nggak ada takut-takutnya blas. Malah anehnya mereka pun nggak kena marah karena buka peti dan mengambil barang yang ada di dalamnya. Masalah mulai muncul ketika Keanu dan Ajil bikin konten jelangkung di rumah sakit. Situasinya tuh serem banget, bangunan bekas rumah sakit. Nggak ada penerangan, semuanya gelap dan di sana mereka main jelangkung. Bayang nggak? Untungnya, Ute datang dan mencoba menenangkan masalah gaib yang mereka undang. Dan ternyata kedatangan Ute ini nggak diharapkan Keanu dan Ajil, terutama Keanu. Dia marah-marah terus ngeliat Ute, bahkan sering ngusir Ute juga. Tapi karena kemampuan Ute agak berbeda dari manusia lainnya, Arla dan teman-temannya justru minta bantuan Ute untuk riset tugas akhir mereka. Arla menjelaskan situasinya, menunjukkan apa aja yang mereka temuin, dan ngasih tahu tujuan riset ini untuk apa. Ute yang mendengarkan permintaan Arla pun menyampaikan apa yang bisa mereka lakukan dan resikonya. Sialnya, ternyata jalan yang mereka pilih sangat berbahaya. Mereka melakukan pagelaran tari dengan menghadirkan arwah penari aslinya ke tubuh salah satu teman Arla. Tujuannya baik, mereka mau mendokumentasikan dan melestarikan tariannya biar tarian itu nggak hilang. Tapi ternyata tarian itu memang nggak boleh disebarluaskan. Itu tarian yang berbahaya. Di tengah-tengah pagelaran tari itu muncul seorang nenek yang menyuruh mereka semua, termasuk pemain musiknya, berhenti. Sampai akhirnya kejadian berbahaya pun terjadi. Ada satu orang korban yang tubuhnya bergerak sendiri kayak ditarik gitu. Dia kesakitan, teriak-teriak, dibanting sampai nggak sadarkan diri. Semua orang panik dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Anehnya, dokter yang memeriksa mengatakan kalau semuanya baik-baik aja, nggak ada yang salah, semuanya normal, tapi dia belum sadar. Ute pun langsung tahu kalau masalahnya bukan sekedar masalah medis aja. Tubuh yang terbaring di bawah pengawasan dokter ini nggak memiliki roh, alias rohnya dibawa pergi saat pagelaran itu berlangsung. Usaha medis aja nggak akan membuahkan hasil apapun, karena masalahnya nggak sekedar masalah jasmani aja. Ute sebenarnya punya cara, tapi dia ragu buat ngelakuin itu karena memang sangat-sangat berbahaya. Ute membahas hal ini sama Ajil, dan sialnya Ajil malah nyeplosin ke orang-orang kalau Ute punya cara, dan itu yang bikin Ute didesak terus sama Arla. Apapun jalannya, Arla siap ngelakuin asalkan temen-temennya bisa selamat. Dan cara itu adalah ritual pati geni. Ritual pati geni adalah ritual pindah ke alam baka, tapi mereka nggak mati, mereka cuma pindah aja. Caranya adalah dengan mengubur diri mereka hidup-hidup. Mereka membuat wadah yang muat untuk baring 6 orang. Dengan bantuan warga setempat, ke-6 orang ini pun dikubur hidup-hidup. Ute yang awalnya nggak mau ikut, jadi ikut karena 5 orang temannya nggak berani. Ute yang awalnya nggak mau ikut, jadi ikut karena 5 orang temannya nggak berani. Wadahnya belum tertutup sempurna, mereka udah teriak-teriak ketakutan. Karena itu, Ute ikut masuk dan menjadi pembimbing perjalanan mereka. Peti yang mereka tempati tiba-tiba bergetar hebat. Bunyi geledek-geledek gitu terus. Tapi semakin tegang suasananya, Ute malah semakin minta tanahnya ditambah.
teman-temannya jadi takut semua. Sampai kamera yang dipegang Ajil pun jatuh. Dan saat mereka bangun, semuanya sudah pindah alam. Suasana di alam sana agak mirip dengan suasana di dunia manusia. Bedanya, alam ini full hutan dan sering gelap. Di tempat ini, Utek ketemu 3 orang yang identitasnya nggak jelas. Mereka ngobrol sebentar dengan Utek, dan akhirnya Utek bawa mereka ikut dalam perjalanan mencari teman Arla. Secara visual, tampilan alamnya tuh memang sama, tapi kehidupan di sini nggak sama. Semuanya serba seram, serba gelap, dan bukan cuma mereka yang hidup. Untungnya, Utek punya kemampuan yang agak lebih dari manusia normal. Jadi, Utek yang menunjukkan hal apa aja yang perlu dilakukan. Contohnya, nggak boleh berisik dan harus ngikutin petunjuk yang ada. Salah satu petunjuk yang dia dapat adalah saat yang hidup diam, maka yang mati akan berbicara. Intinya begitu. Petunjuk lainnya adalah obor. Selama di sana, obor itu yang ngasih tahu Utek ke arah mana mereka harus pergi. Gimana cara mereka berinteraksi, ya itu cuma Utek yang tahu. Petunjuknya pun Utek dapatnya secara batiniah. Jadi itu rahasia Utek. Ada jenazah di Kapani tiba-tiba muncul. Harus didengarkan suaranya dari dekat buat dapetin petunjuk. Ada juga manusia perawakan Belanda yang pakai baju ala-ala tentara gitu. Tiba-tiba ngelempar kepala manusia dan kepalanya bisa ngomong. Kalimatnya sederhana sih, cuman kalian masih hidup. Tapi kalau yang bilang itu kepala tanpa badan, ya serem ya. Lari-larilah mereka pastinya sambil teriak-teriak. Mereka juga ketemu 3 penari yang bunuh diri karena malu sudah diperkosa oleh penjajah. 3 penari yang sudah mati ini tiba-tiba turun bareng kayak layar panggung yang turun saat pertunjukan selesai. 3-tiganya diem, gak ada yang ngomong. Untungnya Utek ngerti. Jadi diemnya mereka karena cara ngomongnya beda. Setelah pesan mereka disampaikan, akhirnya mereka balik lagi. Singkat cerita, mereka berhasil nemuin temannya Arla dan berhasil nyelamatin. Tahu nggak selamatnya gimana? Dia lagi nari-nari tanpa kesadaran gitu. Terus Utek dateng kayak mutusin tali yang ada di atas kepalanya. Tiba-tiba dia terbang. Ya bayangin aja, itu hilang apa selamat. Ngeri kan? Sekali lagi, untung ada Utek yang bilang kalau dia udah balik ke tubuh asalnya. Jadi mereka nggak perlu khawatir lagi. Dan misi mereka selesai. Sekarang tinggal mereka berenam tambah 3 orang yang ikut Utek tadi yang harus cari jalan keluar. Sama kayak sebelumnya, Utek ngikuti petunjuk dari obor. Kemanapun obor itu menyuruh gerak, Utek ikutin. Sampai akhirnya Utek nemuin satu batu yang jadi gerbang antar dimensi. Utek nyuruh mereka loncat ke batu itu satu-satu. Mulai dari teman-temannya sampai 3 orang yang baru Utek temukan tadi. Awalnya mulus semua. Sampai 3 orang itu. Gerbang antar dimensi mereka kayak nggak kepake. Usaha apapun yang dicoba tetap aja mental. Mereka nggak bisa masuk dan mereka ngebujuk Utek untuk pergi nyelamatin dirinya sendiri. Utek yang awalnya nolak pun mau gak mau harus nurut karena dia gak mungkin tinggal di situ terus. Setelah perpindahan dimensi itu, Utek dan 5 orang temannya berhasil selamat. Mereka disambut oleh ibu-ibu yang gak pernah muncul dan menanyakan anaknya. Utek pun menjawab kalau ada 3 orang yang gak selamat. Dan 3 orang itu adalah orang-orang yang tertinggal di dimensi lain tadi. Terakhir, Utek meminta maaf karena gagal membawa mereka pulang.